Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muda Azkia? Apa kabar sahabat muda Indonesia dimanapun berada? Alhamdulillah, beberapa waktu lagi kita akan bertemu dengan salah satu bulan yang istimewa, bulan yang demikian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Bagaimana sahabat, senang gak bertemu dengan Ramadan? Yang pasti, menjalankan ibadah dengan rasa bahagia itu pasti jauh lebih ringan. Ada banyak orang yang berbeda-beda ketika akan bertemu dengan Ramadan. Ada yang merasa biasa-biasa saja, ada yang merasa bahagia, ada juga yang justru merasa nggak bahagia. Nah, yang nggak bahagia ini biasanya karena mungkin udah nggak bisa makan, minum lagi di siang hari, harus bangun malam-malam, harus makan sebelum subuh, yaitu kemungkinan ya mereka yang merasa nggak bahagia. Nah, yang bahagia itu pasti karena mereka merasakan sesuatu yang luar biasa. Nah, kenapa bisa bahagia ini berbeda-beda? Ya, ada yang biasa, ada yang nggak bahagia, ada yang sangat bahagia. Nah, ini tuh ibaratnya seperti kita dapat undangan jamuan. Nah, ada mereka yang diundang itu yang nggak peduli. Ada yang peduli tapi nggak mau mempersiapkan, artinya asal datang aja nanti. Kalau yang nggak peduli mah kan ogah-ogahan lah datangnya. Ya. Nah, ada yang ketiga ini, yang ketiga itu dia tuh sangat peduli. Sehingga dia demikian menanti hari H jamuan itu akan diselenggarakan. Ya, pastinya orang yang ketiga ini dia sudah membayangkan sesuatu yang indah gitu ya. Sesuatu yang dalam bayangannya itu memang sangat-sangat dinantikan sekali. Nah, demikian juga dengan Ramadan. Orang yang gak bahagia itu yang tadi, orang yang gak peduli. Ya. Dia kalaupun datang pastinya dengan sangat-sangat terpaksa gitu. Nah, orang yang biasa saja, mereka yang ya hanya datang saja. Nah, sementara orang yang sangat bahagia karena dia sudah tahu, dia sudah mengenal ada jamuan seperti apa yang akan dihadiri itu. Dia sudah mengenal keistimewaan dari Ramadan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa merasa bahagia bertemu Ramadan ini? Ya, pastinya kita harus cari tahu dulu. Ya, cari tahu jamuan seperti apa yang akan dihidangkan oleh Allah di Ramadan nanti. Nah, ini kita bisa mengetahuinya dari mana? Ya, dari penyelenggara acara itu, penyelenggara jamuan itu, gitu. Ya. Dan penyelenggara Ramadan itu siapa? Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka tak kenal harus ta'aruf. Kalau kita nggak bahagia bertemu dengan Ramadan, karena sebetulnya kita belum mengenal Ramadan. Kita belum tahu jamuan-jamuan apa yang ada di Ramadan. Kita belum tahu sambutan seperti apa yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan itu. Ya. Kita tahu bahwa Allah itu sudah mempersiapkan surga sebelum Ramadan tiba. Allah sudah menyuruh surga itu untuk berhias. Berhias untuk apa? Menyambut orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Jadi kalau Allah aja demikian sudah mempersiapkan surga untuk menyambut orang-orang yang melaksanakan saum Ramadan, nah kitanya jangan sampai anteng-anteng aja. Nah, kitanya harus mempersiapkan juga, memantaskan diri kita agar kita bisa memasuki dan menikmati hidangan jamuan Allah di bulan Ramadan. Nah, tadi kenali Ramadan itu dari yang menghadirkan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, Allah memperkenalkan Ramadan kepada kita, memberitahu Ramadan kepada kita, itu adalah dalam Al-Quran. Pasti udah hafal semua ya. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kenali dulu Ramadan, ta'aruf dulu sama Ramadan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Ya. Dan kalau sahabat semua baca, ya dibaca tuh. Nah bacanya jangan sekali ya. Bacanya harus berulang-ulang. Baca, tadaburi, ulangi. Baca, tadaburi, ulangi. Baca lagi, ulangi lagi. Kenapa harus berulang-ulang begitu? Karena kalau hati kita belum tergetar ketika membaca ayat-ayat Allah tersebut, berarti kita belum tersambung sama Allah. Ya. Ramadan itu undangannya khusus loh. Tidak semua mendapat undangan Ramadan. Kalau kita lihat seruannya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, yang disuruh oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau yang nggak beriman, nggak terundang oleh Allah. Ya, sementara dalam surat Al-Anfal ayat kedua, Allah katakan apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya ciri dari orang beriman itu adalah akan bergetar hatinya jika disebut nama Allah, dan akan bertambah keimanannya jika dibacakan ayat-ayatnya. Nah, itu salah satu ciri dari orang beriman. Jadi kalau kita sekarang mau mengenal Ramadan dari ayat-ayat tentang Ramadan yang Allah berikan kepada kita, pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita, nah gimana kita merasakan bahwa kita udah tersambung nih dengan Allah, kita sudah bisa nangkap nih pesan-pesan Allah. Ya, coba cek hati kita udah bergetar belum? Ya, kalau hati kita belum bergetar, baca lagi, ulangi lagi. Dicoba ya, teman-teman dicoba nih. Baca ulang-ulangin sampai merasakan getarannya tuh. Bisa jadi ada yang sampai menangis. Itu berarti kita udah tersambung sama energi Quran. Ya, jadi seperti itu. Baca surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 186 lah. Ayat 186. Dan Masya Allah teman-teman, kalau teman-teman semua tadaburi, ayat-ayat tersebut tuh isinya semuanya tuh berisi tentang kemudahan, isinya tentang kebahagiaan semuanya, isinya tentang janji-janji Allah yang luar biasa. Ya, jadi bagaimana kita nggak bahagia dengan Ramadan, sementara di dalamnya banyak sekali kebaikan untuk kita. Nah, kita udah melakukan ini, itu sudah suatu awal yang bagus banget. Ya, kita sudah bisa tadi ya kenali Ramadan dari ayat-ayatnya sampai hati kita bergetar gitu ya. Dan di sana apalagi Allah janjikan bahwa kita itu mau dinaikin levelnya dengan Ramadan ini, biar tidak hanya sebagai mukmin saja tapi jadi mutakin, jadi orang-orang yang bertakwa. Dan di ayat yang lain, sahabat semua, di surat At-Tolaq ayat 2 dan 3 Allah janjikan apa? Allah janjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi kalau sahabat semua nih lagi punya banyak persoalan gitu, insyaallah Ramadan ini adalah salah satu sarana yang Allah siapkan. Kalau kita benar-benar nih masuk ke Ramadan dan menikmati melaksanakan segala yang Allah tuntun dalam Ramadan ini, insyaallah janji Allah akan dimudahkan, diberikan jalan keluar kita dari persoalan-persoalan kita. Ya, jadi kalau kita mengingat-ingat nih ya, setahun ini mungkin kita cukup banyak persoalan gitu ya. Kayaknya banyak banget sih hati yang bikin kita nggak nyaman, bikin bete gitu ya, bikin baper dan sebagainya. Coba cek
cek Ramadan kita tahun lalu, ya. Apakah tahun lalu kita udah benar-benar nggak Ramadannya? Kalau kita Ramadannya masih jadi tadi golongan yang biasa, ya maka setahun itu hidup kita biasa aja. Sebaliknya, kalau Ramadan kita tahun lalu itu bersungguh-sungguh, insya Allah pasti 1 tahun ini Allah banyak memberikan kebaikan kepada kita. Nah, jangan sampai kita justru tidak memuliakan Ramadan sama sekali. Maka ya yang dihadirkan akhirnya banyak banget persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Banyak sekali hal-hal yang bikin hati kita nggak tenang, hati kita nggak bahagia. Itu karena kita telah melalaikan Ramadan. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, nih sekarang silakan list. Ya, silakan sahabat semua list sekarang. Apa sih yang sering membuat hati kita nggak bahagia, nggak tenang, galau dan sebagainya, list. Lalu di Ramadan tahun ini bersungguh-sungguh menjalankan saum Ramadan dengan sepenuh keimanan kita, lalu buktikan tahun depan, evaluasi lagi kalau Allah masih memberikan umur kepada kita, bagaimana kehidupan yang kita jalani dalam setahun ini. Ya, karena punya korelasi yang kuat sekali antara Ramadan dengan nasib kita setahun berikutnya. Nah, yang kedua, teman-teman, setelah kita melaksanakan tadi ya, berta'aruf dengan Ramadan melalui ayat-ayat atau pesan-pesan Allah tentang Ramadan dalam Quran, maka selanjutnya pelajari lebih dalam lagi Ramadan dari hadis-hadis Nabi. Agar apa? Agar kualitas Ramadan kita jauh lebih baik. Agar kualitas Ramadan kita bukan Ramadan yang biasa-biasa saja. Ya. Dalam salah satu hadis Nabi dikatakan bahwa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan penuh dengan keimanan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini salah satu hadis yang cukup terkenal ya. Siapa yang melaksanakan saum Ramadan dengan keimanan dan penuh kesungguhan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Nah, dihapuskan dosa itu adalah sebuah anugerah yang besar sekali, sebuah rezeki yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita menginginkan surga, pasti ya sahabat semua inginkan masuk surga. Siapa sih yang gak mau masuk surga? Nah, ternyata kita masuk surga itu sungguhnya bukan karena amal-amal kita. Ya. Kita masuk surga itu karena rahmat karunia Allah dan karena Allah udah ampuni dosa-dosa kita. Makanya coba lihat ayat-ayat tentang surga itu biasanya selalu Allah gandengkan itu dengan ampunan, ya. Maka bersegeralah pada ampunan Allah, ya. Allah selalu menyuruh untuk bersegera, kita tuh bertobat gitu ya, bersegera untuk beristighfar gitu. Supaya apa? Supaya Allah ampuni. Nah, kalau ampuni dosanya, insya Allah timbangan kebaikan kitanya akan lebih baik, akan lebih tinggi gitu, akan lebih berat. Bisa jadi ada mereka yang banyak beramal, ya, banyak beramal soleh gitu, tapi dia nggak pernah bertobat. Dia jarang beristighfar. Pas di mizan nanti ditimbang itu amalnya banyak, tapi pas ditimbang, timbangan kirinya juga tinggi. Setelah dikasih selisih, maka selisihnya itu adalah misalnya yang timbangan kiri yang lebih berat, ya artinya dia nggak akan bisa masuk surga. Ada mungkin mereka yang baru hijrah ya, baru hijrah gitu, bangunlah Islam, tapi dia itu betul-betul gitu ya, tobatnya benar ya, lalu meninggal. Ketika ditimbang bisa jadi amal kebaikannya masih sedikit, tapi ketika dosanya diampuni Allah semuanya 0, maka tetap dia akan bisa masuk surga Allah. Jadi masuk surga itu adalah karena kasih sayang Allah, karena ampunan Allah. Dan di Ramadan Allah janjikan akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, tapi ada syaratnya yang tadi. Syaratnya itu kalau kita melaksanakan saum Ramadannya itu dengan iman. Ya. Nah, jadi kalau nggak dengan iman,
maka keluar dari Ramadan itu kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nggak dapat tuh surganya. Kenapa? Karena kita nggak pakai iman gitu. Kita hanya mungkin ikut-ikutan saja, nggak enak. Kalau yang lain pada sahur, kita nggak sahur. Ya, ketika Ramadannya, ketika siangnya, kita mungkin kebablasan sampai nggak sholat. Ya, justru banyaknya dipakai hal-hal yang tidak berguna. Nah itu akhirnya kita hanya dapat apa? Hanya dapat lapar dan haus saja. Ya, hanya sekedar menggugurkan dosa saja, hanya menggugurkan kewajiban saja. Nah, tapi kalau kita melaksanakan saum Ramadan itu dengan keimanan, ya, maka insya Allah ya diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Coba sahabat semua di sini, siapa yang belum nggak punya dosa? Ada yang nggak punya dosa? Dosa itu kan macam-macam ya. Dosa itu ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari, ada yang hanya Allah yang tahu dosa-dosa kita. Nah yang dua ini tuh kan bisa jadi lebih besar daripada yang kita sadari. Nah mudah-mudahan kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan Ramadan ini dengan iman, dengan keyakinan penuh kepada Allah, maka semua dosa itu Allah ampuni, ya, Allah habiskan semuanya. Nah jadi jaga iman, ya, jaga iman kita sama seperti kita menjaga barang-barang kita yang demikian berharga. Ya, kalau teman-teman mungkin punya main atau punya barang yang sangat disukai, itu dijaga banget. Saya dikasih motor nih sama orang tua, dijaga banget pakai kunci gembok gitu kan, dijaga banget lah biar nggak diambil maling gitu. Atau punya barang-barang yang lain gitu ya, punya handphone baru atau baju bagus, pasti dijaga gitu. Nah kalau benda-benda itu aja kita jaga agar nggak dimaling, apalagi iman. Iman juga ada yang bisa mencuri iman kita, dan ini jauh lebih halus banget, nggak kelihat apa saja maling atau yang bisa mencuri iman kita. Itu adalah bisa jadi gadget kita, keasikan kita dari subuh sampai sore, sampai maghrib itu main game terus. Itu akan mencuri iman kita. Atau mungkin tontonan-tontonan, lihat drama Korea dari pagi sampai sore, itu juga pencuri iman kita. Atau mungkin kita ngobrol-ngobrol gak jelas, gibah dan sebagainya, itu juga pencuri iman kita. Maka kenali pencuri-pencuri iman kita dan berhati-hatilah terhadapnya. Ya, kalau kita bisa mengenali dan bisa menjaga iman kita, maka insya Allah Allah akan memberikan janji-janjinya. Allah akan hapuskan perisai-perisai kita, dosa-dosa kita. Maka setelah itu Allah akan hadirkan kebahagiaan, rezeki yang berlimpah untuk kita. Doa-doa kita dikabul, urusan-urusan kita dimudahkan, ya, insya Allah. Itu janji Allah. Makanya luar biasa. Dikatakan sungguh tidak beruntung mereka yang bertemu dengan Ramadan, tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya. Nah selanjutnya silakan sahabat semua pelajari kembali, pahami kembali keutamaan-keutamaan apa di bulan Ramadan sehingga Ramadan itu menjadi demikian mulia, demikian spesial, ya. Allah hadirkan untuk kita. Ya. Ada pahala yang dilipat gandakan, ada dosa yang diampuni, ada doa yang dikabulkan, ya. Ada bonus ibadah yang sampai seperti 1000 tahun, jadi akselerasinya sampai 1000 tahun. Hanya satu malam itu Allah sediakan, maka kita harus memburu itu. Ya, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan Ramadan yang itu semua itu adalah bentuk hidangan Allah yang disajikan hanya ada di bulan Ramadan. Kalau kita nggak nikmatin, sayang banget. Ya, sayang sekali. Kitanya ditakdirkan bertemu, tapi kita nggak nikmatin. Kayak tadi kita datang ke jamuan,
ya, disambut kita dengan sambutan yang meriah, disajikan kita hidangan-hidangan yang lezat, tapi kitanya hanya lewat aja, nggak nikmatin gitu, ya, nggak menyentuh sama sekali. Kita cuma lewat, setelah itu pulang lagi. Nah itu kan, ya Allah, sangat-sangat nggak beruntung, ya. Jadi itu sahabat semua, ayo saat ini ya, karena kita ditakdirkan bisa bertemu Ramadan tahun ini, ayo bikin satu resolusi Ramadan kita yang dahsyat, yang mantap, ya. Bikin resolusi, bikin target kita, ya. Yang tadi yang disampaikan di awal-awal, list, kalau punya persoalan-persoalan list. Ini kita nanti berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, bahagia, dan akhirnya kita bisa menikmati Ramadan ini, ya. Dijaga imannya ya, jangan sampai banyak dicuri gitu, dicuri oleh waktu luang, dicuri oleh sesuatu yang akhirnya melalaikan kita. Ya, itu saja sahabat semua. Selamat menikmati hidangan Allah di bulan Ramadan. Nikmati dan konsumsi semuanya ya, semua sajian yang kita konsumsi. Semoga ada surga yang merindu kita sebagaimana kita saat ini demikian merindukan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.